Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kepada Ananda Uti, Ibu ucapkan terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, siapkan dulu alat tulis, buku, pulpen, dan alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sebelumnya untuk pembuatan proyek. Sudah dibawa? Sudah. Kalau sudah dibawa, silakan disimpan semuanya di atas meja. Kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Iya, Ibu minta kepada Ananda Hesti, coba sebutkan pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang perubahan lingkungan, Bu. Tentang perubahan lingkungan, betul. Apakah kalian masih ingat juga apa saja faktor penyebab dari perubahan lingkungan? Masih. Ayo silakan, Pak Linda, silakan. Disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, Bu. Iya, betul. Perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya, pada saat perjalanan menuju sekolah, apakah kalian menemukan sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan? Lihat, Bu. Ya, siapa yang melihat sampah dibuang sembarangan? Angkat tangan. Angel, Iya. apa yang kamu rasakan nak ketika melewati tempat tersebut? Bau, Bu. Saya menahan nafas ketika melewati tempat tersebut. Iya, betul. Ketika kita melewati tempat pembuangan sampah, tentu akan menimbulkan aroma bau busuk. Berarti indikasi bahwa tempat tersebut sudah tercemar. Iya. Selanjutnya, materi kita pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Sampah laut. Gambar sampah. Iya. Dan yang kedua gambar apa lagi? Gambar asap. Gambar asap. Oke, gambar yang pertama yaitu sampah yang berserakan, yang kedua yaitu asap dari aktivitas pabrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan bagi kehidupan. Namun teknik penilaian pada kegiatan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Dan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, yaitu kegiatan pembelajarannya menghasilkan produk atau proyek. Nanti kalian membuat poster tentang pencemaran lingkungan. Selanjutnya, Ibu guru bagikan kelompok
pembelajarnya. Silakan kalian duduk sesuai dengan nama kelompok yang sudah Ibu Guru bagikan. Ya, silakan. Siapkan buku dan pulpen. Nanti kalian menyimak dan menyaksikan video pembelajarannya dengan baik, dan silakan mencatat poin-poin penting dan buatkan satu pertanyaan esensial berkaitan dengan materi yang kalian tonton. Sudah? Sudah, Bu. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baik anak-anak, barusan kalian menyaksikan video tentang apa? Tentang pencemaran. Tentang pencemaran lingkungan. Bisa disebutkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Yang bisa boleh acungkan tangan. Faktor alam dan faktor manusia, Bu. Ya, betul, faktor alam dan faktor manusia. Dan ada beberapa pertanyaan esensial berkaitan dengan video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama, yaitu bagaimana dampak dari pencemaran dan bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Baik anak-anak, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mendesain perencanaan proyek. Ya. Kalian mendesain proyek kalian sesuai dengan artikel yang sudah kalian cari atau yang kalian pilih. Setiap kelompok mengangkat tema yang berbeda-beda. Sudah paham? Belum. Apa yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Bu, izin bertanya. Silakan. Maksudnya mendesain proyek itu seperti apa, Bu? Ya, maksudnya di sini kalian mendesain perencanaan proyeknya seperti apa. Kalian desain bahannya apa saja, alatnya apa saja, tema yang diangkat itu tentang apa. Terus kalian desain sebagus mungkin, posternya didesain sebagus mungkin sesuai dengan artikel yang kalian pilih atau sesuai dengan jenis pencemaran yang kalian angkat. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan. Saya Anak-anak, setelah kalian mendesain perencanaan proyek, selanjutnya kalian menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Ya, silakan.
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Jumlatin SPD selaku guru mata pelajaran hari ini, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan poster hasil proyek kami tentang pencemaran tanah. Perkenalkan, saya Hesti Juniati selaku moderator, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di samping saya ada, perkenalkan nama saya Utiati, saya bertugas sebagai pemateri. Dan perkenalkan nama saya Oleh Imas sebagai notulen. Dan perkenalkan nama saya Winda Wulandari sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Safira sebagai anggota. baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada pemateri, silakan. Baik teman-teman semuanya, saya sebagai pemateri akan memaparkan materi tentang pencemaran tanah. Baik, di materi pencemaran tanah saya akan membahas beberapa hal, mulai dari pengertian, penyebab terjadinya pencemaran tanah, dampak pencemaran tanah, dan cara mengatasi pencemaran tanah tersebut. Baik, masuk ke pengertian. Pencemaran tanah atau pencemaran darat adalah sebuah keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut, sehingga polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme muncul di bina kita. Kenapa sih? Apa aja sih faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah? Dari gambar di sini adalah contoh pencemaran tanah, seperti sampah-sampah yang ada di atas tanah. Dan penyebab atau faktor utamanya yaitu yang pertama penggunaan pestisida dan herbisida, yang kedua penggunaan pupuk kimia, yang ketiga pembuangan sampah tidak terkelola, penggunaan bahan kimia rumah tangga, limbah industri, pembakaran limbah, kegiatan pertambangan, kegiatan perindustrian, kegiatan konstruksi, dan yang terakhir perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya kita masuk ke dampak pencemaran tanah. Beberapa dampak utama dari pencemaran tanah meliputi 1. Gangguan kesehatan manusia, kerusakan lingkungan, penurunan kualitas tanah, kerugian biodiversitas, pencemaran air tanah, pengurangan kesuburan tanah. Pencemaran tanah dapat dirugikan oleh sektor pertanian dengan mengurangi produktivitas lahan pertanian. Yang ke-8, pencemaran tanah dapat memiliki dampak ekonomi seperti penurunan hasil pertanian, dan yang terakhir yaitu terjadinya perubahan iklim dari pencemaran tanah tersebut. Oke, selanjutnya kita memasuki cara mengatasi. Kita bisa melakukan yang pertama penerapan tindakan pencegahan pencemaran seperti pengolahan limbah yang baik dan teknologi produksi yang ramah lingkungan, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengolahan limbah yang baik dan praktik berkelanjutan untuk mengurangi perilaku yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang kedua, pengolahan limbah yang aman seperti memastikan limbah industri dan domestik diolah dan dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan dan standar lingkungan. Dan yang terakhir, caranya yaitu merehabilitas lahan dan penanaman kembali seperti merestorasi lahan tercemar melalui proyek rehabilitasi dan reboisasi untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan memperbaiki kualitas tanah, serta melakukan penanaman kembali tanaman yang dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Baik, berikut pemaparan dari saya tentang pencemaran tanah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri saya aturkan terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ancungkan tangan, sebutkan nama dan nama kelompoknya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Linda Priyanti dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bisa dijelaskan arti dari merestorasi lahan tercemar? Baik, mohon bisa diulangi. Bisa dijelaskan arti dari merestorasi lahan tercemar? Baik, dari pertanyaan berikut ini kami akan menjawab pertanyaannya.
Berestorasi yaitu pengembalian atau pemulihan tanah kepada bentuk dan kondisi semula dengan cara melakukan penghijauan atau penanaman kembali agar tanah bisa berfungsi sebagai mestinya. Berikut jawaban dari kami. Apakah sudah dipahami? Perkenalkan, nama saya Nona Esa dari kelompok 1. Tolong berikan contoh perubahan penggunaan lahan pada faktor penyebab pencemaran tanah yang kalian sebutkan tadi. Baik, kami akan coba menjawab pertanyaannya. Perubahan penggunaan lahan, contohnya seperti konversi lahan pertanian menjadi area perkotaan atau area industri, dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menciptakan potensi untuk pencemaran. Baik, berikut jawaban dari kami. Apakah sudah jelas dan dipahami? Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kami. Demikian dari kami kelompok 4. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Baik, untuk kelompok terakhir kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster hasil proyek kami tentang pencemaran air sungai. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Putri Balinda sebagai moderator dan di samping saya ada Nona Esa sebagai pemateri, dan saya Sofira sebagai notulen. Saya Angelika sebagai anggota. Saya Sugiyati sebagai anggota. Saya Adi Kurniawan sebagai anggota. Baik, langsung saja ke penyampaian materi. Kepada penyampaian materi kami persilakan. Baik, saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang pencemaran air sungai. Yang pertama, pengertian. Pencemaran air sungai merupakan salah satu bentuk dari pencemaran air yang membuat sungai menjadi terkontaminasi dan kehilangan fungsinya. B. Adapun beberapa faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang pertama, diakibatkan campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti penggunaan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar. 2. Limbah industri, yang dimana pupuk limbah dari hasil akhir industri terkadang secara tidak sengaja terbuang ke sungai. Yang ketiga, limbah rumah tangga seperti air sisa cuci pakaian dan air sisa cuci piring dibuang ke sungai. C. Adapun beberapa dampak buruk akibat pencemaran sungai. Yang pertama, mempengaruhi flora dan fauna. Yang kedua, kehilangan nyawa manusia. Yang ketiga, rusaknya sistem agrikultur. Yang keempat, tumpahan bahan bakar. Dan yang kelima, limbah air panas. Adapun beberapa cara menanggulangi pencemaran sungai. Yang pertama, buanglah limbah rumah tangga dengan benar dan hindari untuk membuang minyak bekas, memasak ke saluran pembuangan air supaya tidak mencemari sungai. Yang kedua, gunakan pupuk dan pestisida dengan bijak. Yang ketiga, lakukan gotong royong membersihkan sungai bersama warga sekitar. Dan yang terakhir, hindari kebiasaan membuang sampah ke sungai. Sekian dari penjelasan saya tentang pencemaran air sungai. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan sebutkan nama dan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rafida dari kelompok 3. Saya ingin bertanya,
Bagaimana sikap kalian jika melihat orang yang membuang sampah di sungai? Saya izin menjawab. Jika kita melihat orang yang membuang sampah ke sungai, kami akan menegurnya dengan sopan dan mengingatkan atau memberitahukan agar sampah dibuang sesuai tempatnya. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Ya, jelas. Baik, mungkin itu saja presentasi kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Ya, anak-anak secara keseluruhan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah bagus semua. Kalian sudah mampu menentukan masalah, terus mengungkapkan dampak dari pencemaran yang kalian angkat, dan mencari solusi bagaimana cara mengatasi dari permasalahan pencemaran lingkungan. Selanjutnya dilihat dari poster. Posternya sudah sangat bagus, isinya lengkap dan tampilannya menarik. Harapan kita semua semoga informasi yang disampaikan lewat poster ini tersampaikan kepada pembaca, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya Ibu memberikan penghargaan kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah berhasil merancang desain proyeknya, membuat proyeknya, dan memaparkan hasil proyeknya dalam bentuk media poster. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, adapun kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, tanah, dan udara, dan pentingnya menjaga lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan, mencintai, melindungi lingkungan kita untuk keberlangsungan hidup kita. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Sudah semuanya? Sudah. Ya, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mengumpulkannya di depan. Yang terakhir, Ibu minta kesediaan kalian semuanya untuk mengisi lembar refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah minta